penting. Bagaimana sih orang yang saleh itu? Godliness itu bagaimana? Godliness yaitu orang yang ingin melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Melakukan akan perintah daripada Tuhan. Mau hidup kudus, mau hidup benar. Ya, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tunduk kepada Allah. Dan juga seperti Mazmur 63. Ada nanti kalau saudara baca, saya tidak ada waktu. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kalau nggak salah. Ya, di situ saudara bisa baca bagaimana orang yang merindukan Daud merindukan akan Allah. Sesuatu kehidupan sebagai orang yang saleh. Sebagai kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan di sini kalau kita mempunyai godliness. Yang kedua kalau kita mempunyai contentment, mempunyai sesuatu rasa cukup. Rasa cukup. Apa itu rasa cukup? Rasa cukup yaitu inner sufficiency that keep us at peace regardless of outward circumstances. Sesuatu di mana ada sesuatu rasa cukup yang ada yang keluar daripada dalam. Kepuasan yang keluar dari hati kita yang membawa kita damai, tidak peduli sirkumstasi atau keadaan apapun juga yang ada di sekitar kita. Perasaan cukup tidak dipengaruhi dengan apapun juga. Seperti tadi saya katakan, melihat orang lain, no problem. Melihat diri sendiri, no problem. Melihat segala sesuatu yang ada di dalam pekerjaan, no problem. Ini adalah orang yang content. Orang yang mana mempunyai sesuatu rasa cukup di dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara mau hidup godly, ditambah dengan contentment, saudara akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu suatu keuntungan yang besar. Sesuatu keuntungan yang besar, dan itulah kekayaan daripada saudara. Kekayaan daripada setiap daripada kita. Kita mengalami sesuatu kekayaan yang besar, karena apa? Karena kesalehan plus contentment. Ada amin saudara? Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita harus mempunyai kesalehan dan contentment. Maka dari itu saudara menjadi orang yang kaya. Meskipun saudara mungkin di dalam kacamata dunia ataupun kacamata jasmani, tetapi saudara bisa melihat bahwa saudara kaya. Bahwa saudara kaya. Saudara bisa menikmati akan kehidupan. Saudara akan bersukacita senantiasa dengan apa yang saudara terima. Apa yang saudara kaya, saudara akan bersukacita. Saudara mungkin tidak seperti orang lain yang saudara anggap lebih punya, tetapi saudara juga akan mengalami hal yang sama di dalam sukacita. Ada amin saudara. Saudara yang sudah berumur, ataupun saudara yang sudah berpengalaman, ya, saudara tentunya mempunyai sesuatu pandangan bahwa uang dapat membeli something, membeli sesuatu, tetapi tidak bisa, ya, mendapatkan sesuatu yang saudara mau. Seperti kita sering dengar bahwa money can buy medicine but not health. Uang bisa membeli akan obat, tetapi saudara tidak bisa mendapatkan apa? Kesehatan. Saudara tidak bisa membeli kesehatan. Yes, saudara bisa membeli obat, tetapi tidak bisa memberi kesehatan. Money can buy house but not home. Saudara mungkin bisa membeli rumah, mungkin rumah yang baru, rumah yang bagus, rumah yang saudara menurut saudara, sesuatu yang akan membuat saudara nikmat. Tetapi uang tidak bisa membeli sesuatu kenikmatan akan rumah itu sendiri. Tidak akan bisa membeli akan sukacita rumah tangga, keharmonisan, kesejahteraan rumah tangga. Kita tidak bisa membeli, tetapi kita bisa membeli akan rumah.
Mungkin saudara bisa membeli entertainment, memberi hiburan, tetapi saudara tidak bisa membeli akan sukacita, happiness. Saudara bisa membeli makanan, tetapi saudara tidak bisa membeli apa? Appetite. Ada amin saudara. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi saudara, banyak orang juga pada satu saat saya bertemu dengan seseorang, dia katakan, gak tahu kenapa aku gak bisa punya rasa lapar. Ya, gak punya rasa lapar, gak ada keinginan untuk makan. Ternyata apa saudara? Ternyata orang ini ada suatu cancer. Sometimes we can buy, mungkin makanan-makanan yang enak, tetapi appetite, saudara tidak bisa bayar dengan uang. Saudara bisa bayar mungkin ranjang yang indah, spring bed atau water bed, atau yang baru-baru yang saya pernah alamin di waktu saya di Austin beberapa saat yang lalu. Tapi menyebabkan saya nggak bisa tidur. Karena ranjangnya itu bisa dipompa begitu sampai kenceng atau dipompa sampai lembek. Karena saat itu saya enggak urusan, sudah malam, saya nggak peduli, pokoknya anak saya yang adjust, nggak tahu gimana. Dia buat mainan. Ya. Akhirnya pokoknya saya tidur. Ya, saya tidur, semalaman saya nggak bisa tidur. Karena apa? Karena lembek sekali. Ya. Kayak water saudara. Nggak bisa tidur dan saya nggak tahu caranya gimana. Karena ya Kenny yang tahu. Dan dia yang mainan. Dia enak tidur ngorok bersama Kevin karena ranjangnya dia yang adjust sendiri. Saya yang nggak adjust, saya mandi, pokoknya tidur saya. Karena sudah drive seharian. Waktu itu saat ke Waco kemarin, ya kita stop by di Austin, mengalami akan hal yang demikian. Mungkin kita bisa membeli akan bed yang mahal, yang luar biasa, ya. Tetapi kita tidak bisa menikmati good sleep. Ada amin saudara. Satu hal yang saudara perlu ingat di dalam kehidupan kita. You can buy cross, but you cannot buy salvation. Ada amin saudara. Saudara bisa membeli cross yang gedenya kayak apa, mau digantung di sini, mau dipasang di gereja, mau taruh di atas atap, but you cannot buy salvation. Setiap daripada kita tidak bisa membeli akan salvation. Tidak bisa membeli akan keselamatan. Mungkin kita bisa membeli life, maksud saya good life. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan eternal life.